Akbar. Banyak banget, skincare sebanyak ini. Ya Allah, aku Pasti lagi ini boleh. lagi lihat-lihat beauty review. Oh iya, siapa tuh? Nah, dia nih banyak nih. Cantik ya kita hari ini. Banyak banget ini skincare-nya. Mau ngapain ini? Girls apa ini? Girls time ini ya. Girls genit time. Oh, Ida ngapain sih? Ntar aku lagi ini lihat review-review ini skincare. Suka Oh, banget skincare. deh. Cakep Oh, banget jadi sih punya kayak kamu Tika, ini beli di mana sih? bagus kan? Kita tuh kalau cewek atas nama skincare dan makeup itu kayak nggak cukup satu ya nggak sih? Iya kan, lips kamu nih. Lip aja itu mana ini kacanya? Lip aja itu harus ada Berapa minimal sih? 10 lah ya. Ya ampun, banyak banget. Ya ampun, Apa ya Ida? Ada apa? Ya ampun. Enggak, banyak banget sampai 10. Iya, Aku mau taruh ini deh, aku deh. Kamu berapa? kalau misalnya skincare cuman satu, makeup cuman lipstick cuman satu, mana cukup, guys. Ida berapa emang? Kalau aku tuh cukup ini aja, facial wash, terus moisturizer sama apa satu lagi? Sunscreen. Basic skincare. Iya, ya. basic. Nah, kecuali kalau lagi kayak gini nih, kita kan lagi butuh harus didempul gitu. Didempul. Nah, ini kan bukan skincare lagi sih namanya, ini alat makeup ya. Iya, makeup. Ini makeup. Tapi kalau untuk sehari-hari itu cukup itu sih. Tapi sekarang aku tambahin karena ternyata dengan bertambahnya usia, ya perlu perawatan tambahan juga. Jadi kan udah mulai tumbuh freckles, ya kan. Terus kerutan-kerutan wajah, ya kan, biar muka lebih kenceng. Jadi aku tambah retinol. Tapi kan kalau ngomongin sekali-sekali gitu. ngomongin soal skincare nih, kan beberapa waktu yang lalu sempat heboh ya. Overclaim. Iya, skincare yang overclaim ya kan, sempat heboh, sempat jadi perbincangan yang cukup membahana gitu nggak sih Sampai di ke pengadilan, coy. Iya, sampai ke Oh, iya pengadilan sih. dan banyak sekali beberapa owner dari skincare itu yang melapor dan dilaporkan. Iya, Iya kan? sidang, guys. Tapi sebenarnya kenapa sih pada tega ya kalau memang Tapi aku overclaim? pernah rasain itu loh. Oh Oh iya? iya. Jadi karena tertarik maksudnya dengan Iya, review-reviewnya atau dengan cara dia menjual gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Aku belilah. Apa yang Dengan- terjadi? Ya dengan harganya ya bisa dibilang kalau Lumayan. di aku tuh ya Mahal, mahal lah iya, gitu iya. kan. Pas aku pakai, karena aku termasuk orang yang sabar banget ya menggunakan itu ya. Oh, jadi nggak apa-apa nunggu. Iya, nunggu. Kalau kita kan Efeknya mungkin. iya. Iya, benar, jadi aku tuh benar, bukan sekali pakai udah habis satu botol, langsung oh ini nggak cocok, enggak. Aku tuh termasuk sabar. Jadi aku pakai sampai 4-5. Kok aku kayak makin jelek malah 5 bulan itu gitu kan, 5 botol itulah, Bang. Bukan jelek apa ya, maksudnya kok kusam, Kondisi wajah tuh bukan wajahnya. tambah sehat gitu. Iya, benar-benar. Sampai akhirnya aku putuskan Sampai merah, sampai purging atau gimana? oh enggak sampai enggak merusak ya, tapi paling jerawat ya satu. Terus kayak makin kusam. Oh iya. Kayak nggak fresh gitu, padahal aku pakai yang mahal. Ih, biasanya mahal bukannya bagus ya? Kan katanya kan kalau yang murah-murah itu kan yang agak-agak sulit dipercaya. Iya, tapi sebenarnya yang mahal itu beneran mahal karena kandungannya atau balik lagi itu Ya, overclaim. Nah, karena kan beberapa waktu yang lalu memang kita sempat dihebohkan lah gitu ya dengan berita-berita tentang skincare yang overclaim yang katanya mungkin mengandung 0,1% ini gitu Iya. bahannya, tapi ternyata 0,00001%. Nah kayak gitu. Kita kan dulunya nggak pernah peduli ya dengan bener apa Iya, enggak. betul. Nggak sejauh itu untuk cross check Karena kita pikir itu tugasnya BPOM, Iya, ya betul. kan, gitu tadinya. Tapi ternyata kan mungkin ada juga yang miss, ada juga yang lewat lah gitu. Ternyata bisa ada produk-produk skincare yang overclaim dan ternyata yang paling parahnya ini adalah berbahaya. Iya. Itu dia, karena mengandung mercury ya gitu ya. Trinium. Betul. Dan aku kayaknya pernah juga sih kena itu ya, karena mungkin kan nggak begitu, bukan orang yang begitu paham juga kan soal kandungan Iya, skincare itu. Nah jadi awalnya tuh ceritanya kalau aku tuh memang dulu ke dokter ya, dari dokter lah kalau dapat untuk skincare basic itu dari dokter. Oke. Cuman
karena kayaknya aku tuh nggak cocok juga, udah pindah-pindah bertahun-tahun gitu, kayaknya aku mau bebas lah, jangan terikat-ikat harus nanti perawatannya ini itu dan sebagainya. Akhirnya aku lepas dan mencoba beli sendiri, ya kan, tanpa racikan dokter lagi gitu. Nah itu tadi akhirnya aku ini kayaknya cocok nih gitu kan. Pas dicoba ternyata kusam, ternyata akhirnya jerawatan kan gitu. Nah itu kayak ini ya, satu kayak bikin aku merasa terpukul akhirnya karena karena baju itu kan aset ya, yang duluan dilihat sama orang. karena itu bisa merubah ini banget dari wajah aku yang memang nggak tipe jerawatan, akhirnya aku ngerasain tuh jerawatan yang sakit gitu kan. Terus dari muka yang ya harusnya kalau nggak dirawat ekstra juga dia ya nggak akan sekusam itu, tapi ini kusam banget yang bikin kita nggak percaya diri kan. Nah itu aku udah lewatin semua. Itu. Berarti sebenarnya skincare ini ada plus minusnya juga ya, karena untuk orang-orang yang cocok skincare-nya itu benar-benar mukanya sebagus itu. Tapi untuk mereka-mereka yang nggak cocok, beberapa kandungan yang nggak cocok di wajahnya itu justru kayak Ida bilang, entah itu kusam, entah itu purging ya, entah itu breakout lah dan lain-lain gitu. Ternyata skincare ini juga nggak melulu tentang perawatan yang pasti berhasil. Belum tentu gitu kan, karena ada beberapa orang yang misal nih kayak Ida kan tadi bilang udah nambah retinol ya. Ada orang yang emang nggak cocok tau pakai retinol. Itu dia. Iya. Terus ada orang yang suka peeling mungkinnya dengan bahan aktif dari skincare. Nggak semua orang cocok dengan bahan aktif, bisa jadi dia alergi gitu kan, yang pakai vitamin C lah segala macam kayak gitu. Tapi kayaknya dengan majunya media sosial kayak gitu kan, banyak polisi skincare, banyak beauty influencer, masyarakat udah mulai aware nih, ya kan, sama bahan-bahan ingredients yang ada dengan skincare. Ini depan kita ada skincare nih. Ini punya siapa? Punya kamu yang Sefer ya? Punya aku. Tapi kan sekarang masyarakat udah mulai aware ya tentang bahaya-bahaya skincare overclaim ini, kan. Masyarakat udah mulai aware karena seperti yang Safir bilang tadi, ada polisi skincare-nya, ada mungkin influencer-influencer, walaupun kalau kita ngelihat trennya sekarang, masyarakat juga udah nggak sebegitu percayanya sama influencer. Apalagi mereka kan memang dikasih produknya untuk di-review gitu, endorse, jadi memang ya bagus-bagus aja gitu kan, pasti bagus. Dan walaupun masih ada beberapa dari influencer-influencer ini yang memang dia pakai dulu, masih ada. Nah mungkin itulah beberapa yang masih bisa dipercaya istilahnya gitu ya. Jadi karena dia coba dulu per 3 bulan, hasil di wajahnya, baru dia mereview produk itu. Dan itu pun kita nggak bisa bilang akan sama ya kan. Maksudnya kayak kondisi wajah dia dan kondisi wajah kita kan bisa berbeda. Iya gitu. Benar. Tapi kita kayak lebih teredukasi nggak sih dengan kejadian yang kemarin itu, kayak kita kayak jadi kayak Tika bilang lebih aware. Jadi kayak lebih tahu, oh ini kalau kita mau beli skincare ini kita butuhnya apa sih sebenarnya gitu kan. Kayak apa, mengenali kulit sendiri juga jadi lebih ini ya. Kayak lebih aku cocoknya apa. Jadi kalau pergi ke toko apa skincare tuh kayak milih banget nggak sih? Kalau aku tuh baca banget gitu sekarang. Apalagi sekarang dengan apa edukasi informasi yang udah kita terima gitu kan, sedikit-sedikit lah mulai tahu, oh kalau pengen cerahin cari kandungan hyaluronic acid misalnya kayak gitu. Oh lagi butuh untuk peeling pakai apa misalnya gitu kan. Cuman yang terjadi belakangan kan dibilang kayak Tika bilang tadi tuh, kandungannya diakui di 0, sekian persen. Rupanya pas dicek di lab sama BPOM rupanya enggak. Ini itu kan merugikan kita ya, merugikan uang kita, merugikan waktu kita kayak gitu. Apalagi influencer yang cuman endorse doang, ngaku-ngaku bagus kayak gitu kan. Tika pernah nggak? Kalau aku pernah kemakan dengan review lipstick. Iya, lipstick justru gitu kan, karena aku lipstick itu memang aku suka gitu. Maksudnya aku suka beli lipstick, tapi biasa nggak ganti-ganti merek. Nah saat itu aku ngelihat satu influencer yang ngeluarin satu produk lipstick dan kayaknya bagus banget di semua warna kulit, cocok di semua warna kulit. Aku beli tuh, dia ngeluarin 4 shade, 4-4-nya aku beli. Ternyata setelah itu tiba-tiba bibirku jadi iritasi. Oh yang kemarin itu jadi bener-bener ini memang aku kan gitu lihat kan dia lagi sakit, lagi sariawan gitu kan, lagi sakit keracunan gitu ya. Aku tanya itu kenapa bibirnya gitu kan, langsung diceritain nggak cocok gitu. Itu karena memang kemakan dengan ya produk yang direview sama si
si influencer ini tadi yang memang ngeluarin. Apalagi influencernya kita idolakan ya, Satu- kadang-kadang tuh kayak satu lagi kita ngelihat dia tuh tahu banget bahan gitu kan, bahan-bahan yang bagus untuk bisa dijadikan bahan kosmetik, entah itu skincare juga, dia memang produksi itu gitu. Jadi kita kan ya percaya ya gitu. Iya. Ternyata itu tadi nggak bisa kita salahkan sepenuhnya produknya atau influencernya, tapi mungkin itu memang nggak cocok di kita gitu, di kulit bibirku mungkin yang aku baru tahu ternyata mungkin itu sensitif. Iya. Karena aku nggak pernah, memang jarang banget ganti-ganti merek merek lipstick yang aku Brandnya, pakai. ya, Iya, brandnya tuh bener. beda, nggak pernah aku ganti gitu. Sekalinya merasa coba ganti deh gitu, jangan gamon gitu ya, jangan gamon gitu kan. Jadi aku ganti nih sama yang lain, mana harganya lebih mahal lagi. Jadi kalau aku merasa mahal belum tentu cocok. Iya ya. Nah, Iya. Karena udah itu ya, udah pengalaman ya. kecuali Gitu. nih, kecuali kalau kita mau make up flawless ala Bunda Maya di acara pernikahannya Aduh, Al Ghazali dan Alisa, itu memang pakai produk yang harganya puluh-puluh juta. Itu kayaknya di muka kita jadi juga Jadi kayak gitu. juga, ya. Asal perawatannya sama gitu ya. Balik lagi. Masalahnya itu ya, Iya, udah bukan yang nggak pernah perawatan perawatan yang nggak cocok berbeda. juga, Iya, gitu. benar-benar. Jadi kayak sesuatu yang sebagus itu ditaruh alasnya apa dulu nih gitu. Iya, betul. Di alas yang mana dulu gitu. Atau kulit kita cocok nggak gitu iya, kan. balik Kadang-kadang kalau lagi. kita pakai apa di makeup gitu kan, kalau kulit kita nggak cocok sama produknya kan nggak masuk juga dia ya. Iya, iya. Kadang yang menentukan makeup itu betul-betul paripurna ketika kulitnya basicnya ini apa sih, barriernya itu Iya, ya. skin barrier-nya itu ya Skin memang barrier-nya memang udah oke. kulit wajah yang sehat Iya, gitu kan. iya. Baru hasilnya cantik, iya, masuk benar. gitu Nggak kan. yang jungkir balik dia di Iya, badan aku di pernah apa tuh di rasain wajah. tuh udah kayaknya skin barrier-nya tuh udah rusak banget gitu. Asal pakai kok kayak sendung gitu. Emang kayaknya muka sama itu kayak misah kayak Iya, pakai iya, topeng iya, gitu. iya, benar-benar. Kayak nggak Kayak masuk. bangun gitu dia ya. Crack lagi gitu kan, terus memang nggak nyatu warnanya, jadi kita tuh kayak kusam gitu kan, padahal kita pakai yang biasa Jadinya kalau kita dandan tuh abu-abu ya. Iya. Padahal iya, itu benar, shade-nya benar. udah sama Iya, gitu dengan benar, kulit kita. benar. Gitu, agak-agak maghrib dikit. Iya. Lama-lama Ya udah Kayak Isya ya. kayak orang yang kulitnya maghrib tapi mau diputih-putihin Iya. gitu. Ya nggak bisa ya, abu-abu dong guys Minta gitu ya. maaf ya. Tapi apakah kalau Ida nih ada combine antara skincare yang dibeli di drugstore mungkin sama treatment dengan dokter treatment Iya. Treatment nggak tuh? Ah, itu sama sih sebenarnya men sama men ya. sama ya, hanya Pakai E kan? sama aja sih sebenarnya. Ada sih. Jadi kalau treatment itu kayak memang ya, karena itu tadi aku bilang kan kalau umur itu kan memang harus ada perawatan khusus juga gitu kan. Tapi tetap disupport sama skincare yang benar gitu. Kenapa harus treatment? Ya karena kadang-kadang kalau nggak di treatment, skincare itu nggak masuk walaupun skincare-nya udah cocok, udah bener gitu. perlu Jadi berarti untuk ya. mensupport gitu ya. Jadi Oke. ya kan. Iya, iya. Jadi iya. lebih sehat gitu. Berarti Tapi kalau tetap disuruh juga harus milih-milih karena kan kalau treatment itu mahal Bu. Iya sih, Iya kan. iya sih, Dan aku benar. nggak sanggup, aku ambil yang basic-basic aja lah. Rencana nyiapin duit cuma 2 juta malah sampai 5 juta. Iya, Makanya aduh mana nggak rekeningnya bisa boncos. kita kayak ditawarin semua, oh ini semuanya bagus, semuanya Iya, butuh ya, oke iya. oke oke oke, begitu bayar 5 juta. Begitu dokternya datang kayaknya kakak kurang ini deh, kita pakai ini boleh, Iya. kita ini boleh Kan nggak beserta Oke, harga semuanya. ya dia nawarinnya ya. Betul. Kita pakein DNA ini ya, DNA batang kelapa apa gitu. Dia nggak menyertakan harganya guys gitu. Kita kan oke-oke aja ya demi muka mulus tadi ya Iya. kan. Aduh. Tapi kalau mau disuruh pilih sekarang tuh kalian lebih suka skincare atau treatment? Aku Combine. skincare sih lebih ya komen, tapi itu nggak rutin banget lagi Iya, sekarang. betul. Karena aku udah pernah melewati yang rutin banget, setiap bulan itu aku sudah memang siapkan budget untuk treatment Oke. gitu kan. Tapi akhirnya kayak ngerasa nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Dan bahkan sampai ke zong juga gitu. Aku pernah tuh ngambil satu paket treatment yang dia tuh nggak boleh putus gitu, dan dengan harga yang menurut aku sangat lumayan gitu. Sebegitu tertibnya aku ngikutin itu, kok Tetap enggak juga. bukannya malah tambah sehat, tapi muka itu tambah masalah gitu. Ya. Waktu itu freckles aku nambah kelihatan gitu. Jadi flek hitam itu kok nambah. Oh, ini berarti nggak cocok, ada masalah. Apakah dari jenis treatmentnya atau si yang mentreat itu, bisa jadi kan. Iya, Tapi aku iya. karena tipikalnya bukan orang yang suka protes-protes kan. Oh, nggak cocok, ya udah aku
off aja. Nggak cari tahu juga ya, Nggak cari tahu juga. sama dokternya kok ini nggak udah cocok sih di aku. ada Nah, maksudnya ada oke. komplain kok katanya soalnya tuh ada 5 kali ya, dia ada 5 kali tuh ikutin apa di paketnya itu, di yang ketiga kok harusnya kan udah ada lah gitu kan, kok ini kayak aku nambah ya dok ya, oh enggak apa-apa nanti itu memang ininya yang udah kelima nanti insya Allah udah Nggak ini. apa-apa, bayar lagi. Enggak, masalahnya itu udah dibayar di depan karena kita ngambil paket oke. gitu, jadi kita tinggal datang-datang aja, nggak bisa batalin gitu Iya, iya, maksudnya. iya, iya. Wow. Dan aku kecewa banget waktu itu, jadi akhirnya aku putuskan Akhirnya memilih no. skincare aja lah ya. Ya udah gitu aku ya. basic skincare aja dengan pilihanku sendiri, bukan Iya. racikan dokter lagi. Iya. Dan itu nyari-nyari, jadi kayak ini ya cari Eksperimen ya. eksperimen dengan beda-beda belajar brand. dari banyak orang. Ya, Karena kan aku bilang kayak awal tadi, aku tuh nggak ngerti sebenarnya kombinasi yang ada di di skincare itu apa aja sih bahan-bahannya tuh nggak tahu gitu. Karena kejadian itu aku jadi belajar, oh butuhnya ini, oh jenis kulitku tuh harusnya seperti ini gitu-gitu. Ya, mengetahui lebih dalam lah tentang kebutuhan mencari kulit kita tahu gitu kan. ya. Kita gimana? Kalau aku sih skincare. Karena memang treatment itu sama kayak Ida mungkin nggak selalu sesekali, tapi memang sesekalinya yang benar-benar kayak setahun bisa cuman berapa kali gitu. Iya. Karena aku punya trauma saat aku mulai treatment saat itu, jerawatku bukannya makin sembuh, tadinya itu cuman beruntusan biasa. Setelah treatment dia jadi jerawat yang Jadi banget, iya. Dan itu sudah berbulan-bulan setelah treatment, tapi malah nggak kurang gitu. Jadinya aku kayak ada trauma tersendiri ya untuk mulai treatment lagi. Pada akhirnya selang berapa lama baru coba treatment lagi, tapi dengan teknologi yang beda. Istilahnya gitu. Kalau dulu mungkin masih dengan teknologi yang standar yang biasa. Kalau sekarang kan banyak nih inovasi-inovasinya. Iya. Nah kita cobain yang baru gitu. Tapi nggak sering. Pada akhirnya memang basic skincare itu yang menyelamatkan. Terbaik kan? Iya, betul. Iya. Ya, cuma facial wash, Iya. terus apa moisturizer, terus sama sunscreen. Iya, sunscreen Iya. itu tadi. Dan aku juga sempat pernah ngelihat statementnya dokter Tompi. Yo. Nah, beliau kan dokter kecantikan juga ya, gitu ya. Beliau sendiri yang bilang waktu itu sebenarnya yang paling aman itu adalah basic skincare itu. Iya. Jangan di macem-macemin dan jangan over treatment. Jadi bentar-bentar laser, bentar-bentar ini itu juga benar, ternyata itu nggak aku sebagus banget itu. sih, Duh. Ternyata Karena kan kalau apa freckles itu kan katanya waktu Harusnya itu kan di harus di laser dulu ya. laser gitu. Akhirnya kan skin barrier-nya tuh rusak banget. Iya. Nah, itu malah jadi semakin sulit kan untuk Iya, kembaliin hilang. itu gitu. Jadi harus benar-benar cari produk yang tepat gitu ya supaya bisa kembali lagi gitu. Aku malah mungkin aku combine juga ya. Aku jarang treatment. Kayak ada waktu-waktunya sendiri. Oh, aku udah butuh treatment ini, dan aku yang basic-basic aja, mungkin kayak facial, terus paling nanti kalau memang butuh suntikan kayak DNA tertentu suntik, tapi kan kita perlu benar-benar cari tahu ya. Dan terkadang aku nyoba di beberapa tempat tuh supaya aku benar-benar bisa nemuin mana dokter yang benar-benar edukasi, mana dokter yang nyari duit kayak gitu ya kan. Kadang kan ada tuh dokter Kita yang kayak, kejebak di dokter yang nyari duit gitu ya. kayak banyak-banyakin terus Biasanya gitu, karena memang cowok dokter yang nyari duit itu, Jangan dokternya kemarin cowok ini. ya biasa dokter-dokter yang nyari duit itu kan lebih sweet gitu. Iya, betul. Ya kan? Lebih pintar merayu ya. terlalu banyak ininya ya, rayuan-rayuannya. Nah, akhirnya nemu di satu tempat yang cocok, udah maintainnya di situ aja gitu, dengan sunscreen yang tepat gitu kan, terus moisturizer. Ini aku ada bawa sunscreen sama toner sama apa nih lagi nih? Ya, aku punya aku sendiri aja aku lupa. Oh, ini toner juga, tapi ini exfoliator gitu Oke. kan. Terus ini ada lotion juga yang ada SPF-nya kayak gitu kan. Iya, sebenarnya ini basic banget Basic kan? banget Iya. kan. Karena kalau zaman dulu tuh ingat nggak sih ada 10 step Korean skin? Iya, benar. Tapi Itu aku ada sebenarnya masanya. nggak gitu sih dulu. Kalau dulu tuh malah nggak terlalu banyak ini kan ya. Kalau di zaman aku masih sekolah, masih kuliah tuh nggak terlalu banyak jenis-jenis skincare yang digunain. Iya, gitu. tapi kan masa-masa kita kuliah saat itu apa udah kerja ya, aku lupa gitu. Itu ada tuh lagi hype banget 10 step Korean skincare itu. Dan memang FOMO, kita ngikutin kayak ada 10 semuanya punya produknya gitu kan untuk 10 lapis gitu, itu. sampai akhirnya pakai sheet mask-nya. Iya, sheet mask-nya sampai segitunya, tapi yang terjadi mungkin di aku ya breakout. Iya, kayak gitu. karena ternyata mungkin Over banget. iya terlalu banyak produk
yang diserap sama kulit, sehingga kulitnya juga bingung ini apa lagi nih, apa lagi ini gitu. Mungkin di iklim tertentu di luar negeri Di Korea ya boleh gitu. cocok, tapi di iklim kita mungkin kurang ya, akhirnya kan jadi breakout gitu kan kulitnya. Mungkin mereka juga model tidurnya kan yang lurus-lurus aja ya. Kalau kita kan kalau nggak nempel ke bantal ya nggak tapi selesai. itu tetap sih cocok-cocokan ya ternyata betul, ya. betul, Jadi kayak produknya Sever tuh mungkin nggak cocok sama aku gitu ya, mungkin cocok juga gitu. Jadi semuanya tuh kayak nggak bisa ngikutin oh dia cocok, aku mau pakai gitu, nggak bisa gitu juga ya. Kayak sunscreen aja katanya di jenis kulit tertentu kalau semakin tinggi, kalau yang berjerawat tuh nggak cocok katanya gitu. Makanya gue tuh seneng banget kalau ada produk yang untuk tester itu loh, yang dia jualnya yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi gitu gitu-gitu kan. Jadi kayak kita coba dulu, oh ternyata cocok baru beli yang ininya. Jadi nggak rugi banyak ya kan kalau nggak cocok. Kalau aku tipe yang beli itu nggak mau sedikit, nggak mau kecil. Jadi kayak oke langsung beli aja, langsung beli gede aja gitu. Jadi supaya nggak bolak-balik, nggak mikir kalau itu bisa aja nggak cocok gitu. Tapi kan kadang-kadang memang nggak ada produk yang mini-mininya gitu kebanyakan, jarang banget. Saking gedenya nggak habis-habis. Iya sih memang. Tapi kan ada expirednya, kita bisa ini kan. Kalau dulu juga ada produk yang hype banget itu snail serum, betul. serum dari apa sih? Bekicot. Dari lendirnya bekicot gitu. Tapi kan maksudnya itu ternyata yang bikin untuk beberapa orang yang nggak cocok, itu yang bikin breakoutnya. Iya, karena dia mungkin terlalu thick gitu ya, terlalu jadi makanya untuk orang-orang yang sensitif yang mungkin jerawatan atau apa itu agak-agak bikin memicu jerawat itu timbul. Kali gitu. perlu ini juga kali ya, kita kayak ada tes dulu gitu kalau misalnya ke dokter lah, misalnya dia tes dulu jenis kulit kita, terus cocoknya produk yang mana gitu. Karena kalau aku lihat ya, mungkin yang selama ini aku pergi itu kayak diracik itu, tapi udah duluan diracik maksudnya. Bukan maksudnya kita gitu periksa, oh dia ini nih kandungan yang perlu, nggak gitu kan? Yang racikan yang memang udah jadi gitu, oh ini racikan dokter, berarti tapi bukan racikan sesuai wajah kita. Berarti memang racikan itu untuk all size istilahnya. Iya kan? Untuk semua jenis kulit. Iya. Betul. Dan kenapa kita harus jadinya konsul ya nggak sih kalau gitu? Makanya. Berarti itu cuman ini aja biar ada biaya konsul ya. Nggak tahu juga sih. Takut lah. banget. Ayo ngomongin nggak cuman ini sih skincare. sebenarnya, dia ngasih produk yang mana gitu, tapi produk itu udah apakah sudah teracik. harus ditambah serum A, serum B, ada yang pakai serum A, serum B, ada yang serum A aja, ada yang serum B aja. Itu aja sih. Paling itu pembedanya, tapi serumnya itu sudah diracik gitu, sehingga ya bisa dipakai untuk jenis atau masalah kulit apapun gitu. Cuman kadang ini juga sih untuk aku sih paling Gen Z ini ya, kadang tuh pas lagi ada yang baru-baru tuh pengen nyoba, penasaran. Suka banget memang. Iya. Makanya apalagi kalau review-reviewnya banyak banget kan, itu dia seleb itu. Iya. Aduh kayaknya dia memang dasarnya udah cantik kali ya. Iya benar. Apalagi tuh ya katanya tuh dia tuh kayak kan ada tuh yang kayak cek seminggu pertama, 2 minggu kedua, rupanya tuh cuman sekali take, cuman filternya dinaikin. Iya makanya. Kan itu ada yang ini ya. Ternyata kita harus hati-hati juga ya. Nggak ada review jujurnya ya. Aku baru tahu. Kemarin rupanya kan ada satu platform hitam nih kan. Udah ini kan polisi skincare-nya juga makin banyak kan. Jadi ada yang ketawa rupanya pas ketemu di real life muka dia nggak sebegitu. Tapi dia review itu kayak gitu. Naikin filternya aja setiap lagi review gitu biar buktiin udah berhasil nih, padahal enggak. Nah yang kayak gini-gini nih yang bikin kita trust issue. Iya benar, kan? takut banget kan jadinya. Takut, apalagi memang sekarang produk-produk overclaim ini duitnya banyak ya, sehingga bisa membayar istilahnya si beauty influencer ini untuk nge-review barang-barang mereka dengan judul bagus gitu. Makanya mungkin kitanya perlu milih-milih juga ya influencer mana yang harus kita percaya. Iya kan ada beberapa influencer yang kayak aku bilang tadi, dia tuh benar-benar nyobain dulu 3 bulan gitu baru setelah ada hasilnya. Dan gitu aku percaya sama influencer-influencer yang kalau dia bilang nggak bagus, kalau ada produk yang nggak bagus dia bilang nggak bagus. Iya, jadi itu dia bukan benar-benar karena ada kerjasama gitu. Bukan karena semuanya bagus gitu. Walaupun kerjasama, tapi kalau menurut dia kurang gitu. Itu aku lebih respect sama yang kayak gitu. Kayaknya lebih apapun yang dia review masih bisa dipertimbangkan. Iya gitu. benar sih. Karena kan kalau urusan skincare ini kan dampaknya kan
nggak selalu langsung kan kita rasakan. Kalau misalnya yang langsung, oh kita jerawatan, oh nggak cocok nih gitu kan. Tapi kalau takutnya tuh yang kejadiannya nanti ke depan, kan itu katanya bisa autoimun, bisa kanker, bisa sampai kayak gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ada. Jadi kan dulu tuh sempat hype juga skincare pemutih. Iya, apa sih namanya, dosis tinggi yang sampai untuk wajah dan untuk kulit tubuh kan ada. Nah ternyata di temenku itu efeknya itu sampai bocor ginjal atau apa ya, aku lupa gitu. Kalau kita mikirnya kenapa bisa kayak gitu? Karena kan ternyata produk-produk itu walaupun dipakai di wajah dan kan dia diserap oleh diserap tubuh, dan ke ke darah dan ke darah gitu. Dan ternyata itu bikin efek yang sebegitu parahnya. Di temanku itu yang usianya masih muda banget, saat itu umurnya 20 tahun dan pada akhirnya meninggal sore itu sih. Waduh, itu dia udah pakainya lama gitu atau baru pakai langsung berespon tubuhnya gitu? Mungkin udah setahunan ya tapi kan maksudnya kayak Ida bilang tadi kan, nggak jangka pendek, jangka panjang gitu, kita nggak tahu sehingga kita pikir aman selama ini, tapi ternyata baru keluar dan dan parahnya tuh di waktu itu langsung parah gitu, nggak yang pelan-pelan. Kita kan gitu. Rasanya ada beberapa penyakit yang dia ngasih tanda dulu nih dia mau muncul gitu. Tapi kalau yang dari skincare ini, yang khususnya pemutih-pemutih itu ya, mungkin itu pemutih-pemutih yang kadarnya bahan-bahan itu berbahaya, bahan-bahan berbahaya dan nggak ada izin BPOM juga mungkin kita bilang. Toh sekarang yang ada izin BPOM aja bisa overclaim, ya kan? Pengen banget kita undang dari BPOM di sini ya. Hadirkan. Belum. Pengen juga nanti kapan-kapan kita undang untuk kita bahas tuntas gitu ya. Kenapa sih bisa gitu? Kenapa bisa ada gitu? Iya, secara aturan gimana sih sebenarnya cara beredarnya mereka gitu. Iya, kita kan penasaran juga, walaupun memang ada beberapa waktu itu kita lihat dari BPOM menyita misalnya ya beberapa produk-produk kosmetik yang berbahaya ada gitu, dan itu kan tapi ininya ditutup. Nah kita jadi nggak tahu kan gitu. Iya benar. Dan sekarang kayaknya kecurangan tuh kayak bisa aja, apa aja bisa dicurangin kan. Katanya ada BPOM, pas kita lihat ternyata BPOM-nya palsu. Kan ada juga kayak gitu. Aku sih paling takut tuh yang dampak jangka panjangnya itu. Kan kita nggak tahu, kalau kemarin-kemarin kita nggak teredukasi dengan baik. Ya gimana nih gitu kan, takutnya kayak gitu. Karena kalau zaman sebelum serame inilah skincare itu kan kita kayak memang karena nggak mau tahu isinya apa ditawarin orang dan dibilang oh ini bisa putihin, bisa kasih ini, beli aja gitu, pakai aja gitu. Ternyata mungkin itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit kita. Dan satu lagi, standar kecantikan kita dulu dibentuk adalah harus putih. Makanya udah harus putih, kita ini nggak putih masalahnya makanya gitu kan. skincare berbahaya itu muncul yang menjanjikan keputihan. Keputihan? Putih. Gitu maksudnya. Jadi karena standar yang dibikin adalah putih, harus putih, tinggi, langsing, intinya mihun ya, bihun lah gitu kira-kira ya, kayak bihun gitu kan. Nah karena standar yang dibikin kayak gitu kan jadi berlomba-lomba, yang menciptakan produk juga berlomba-lomba, yang beli juga lebih berlomba-lomba lagi gitu. Kan sekarang juga makin banyak tuh lotion pemutih kan, makin ini brand A, B, C, D, E sampai Z itu cukup ramai dan itu. Anehnya kenapa masih pada percaya, walaupun sebagian udah aware tentang itu, udah hati-hati banget, dan udah banyak juga mungkin dari masyarakat yang embrace karena itu tadi mungkin ada produk-produk yang nggak langsung gitu, efek negatifnya tuh nggak langsung di dia, jadi dia nggak merasa ada bahaya. Aku nggak masalah kok gitu, baik-baik aja, kulitku juga kayaknya waktu pakai nggak ada rasa apa-apa, jadi kayaknya merasa wah itu baik-baik aja dan nggak kayak orang gitu, nggak cocok mungkin sama kamu, katanya sama aku cocok gitu. Iya, sekarang alibinya itu aja. Oh kalau memang terjadi sesuatu berarti nggak cocok di kamu gitu. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya influencer yang hadir itu yang kayak kita bahas tadi, Safir, yang embrace warna kulitnya, bentuk tubuhnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini positif ya. Positif. Iya, jadi sekarang skincare apapun yang mau dipakai itu nggak melulu harus yang membuat dia putih atau merubah warna kulitnya gitu. Jadi kan
udah ada memang lebih beauty kulit yang sehat gitu, Iya, apapun warnanya beauty gitu influencer kan. yang hadir sekarang dengan mungkin warna kulit seperti kita gitu ya, itu benar-benar merawat dirinya untuk menjaga kulitnya, bukan memutihkan Iya, kulitnya iya, gitu. betul. Terus ada juga kan sekarang influencer-influencer yang mukanya tuh bisa dibilang jerawatan misalnya, tapi dia juga embrace dengan itu. Iya. Karena memang kenapa dia jerawatan? Dia nyoba semua skincare guys. Iya, Demi kita gitu ya Terus kan. kan ada masa-masa kalau kita cewek kan ada hormonal gitu Iya, kan. iya, Jadi ada iya. waktu-waktunya kita memang jerawatan dan sebagainya gitu. Dan itu kayak ini juga sih, kita butuh edukasi untuk diri kita supaya tahu oh ini sebenarnya jerawat karena hormonal atau memang karena produk kan gitu. Dan pada saat kita gunain skincare juga kita harus ini juga kan, sesuaikan kan. Iya. Ketika jerawatan kita apa sih boleh pakai yang ini atau enggak atau gimana gitu kan. Jadi memang kayaknya butuh ilmu apapun Iya. itu ya. Iya, kalau Nggak dulu asal- mungkin mau tahu tentang skincare atau mendapatkan ilmu-ilmu itu kan memang kita harus nyari dokter kulit Iya. atau harus, iya pokoknya harus agak effort. Kalau Iya. sekarang itu tadi kita bisa lihat di TikTok, bisa lihat di Instagram dari beauty influencer itu yang memang kadang-kadang kita pilih-pilih juga sih gitu ya, kita pilih-pilih yang memang dia punya ilmunya gitu, Iya. atau memang sudah cukup lama berada di dunia perskincarean, misal kayak Suhais Salim misalnya ya kan, Aku suka sih dia. Tasha Farasha iya. misalnya gitu, ada beberapa Iya. sih. Apalagi sekarang perlu kehati-hatian lebih ya untuk orang hamil menggunakan skincare, karena kan Iya. ada beberapa komponen-komponen yang tidak aman untuk kehamilan. Karena Iya, betul. pernah entah aku dengar, entah aku baca, ada yang memang nggak dengar tuh, nggak percaya, mana ada, itu kan nggak ngaruh kan kita Iya, yang bahkan pakai. itu bisa sampai ke janinnya loh. Betul, ada tuh aku nggak ingat ini aku dengar atau aku baca beritanya ngaruh ke janinnya. Jadi janinnya itu entah kulitnya yang Iya, bisa prematur juga, gitu bisa pokoknya banyak Ya deh karena ini. lagi-lagi itu kan diserap oleh tubuh ya, ke Iya, darah iya, juga benar, gitu, benar. darah ya ke bayi kita juga gitu, makanya Tapi sebenarnya jalan pintasnya ke dokter itu udah benar banget. Tapi dokter yang benar-benar dokter spesialis kulit Iya, gitu ya. betul. Jadi kan ya udah dipastikan dia punya ilmu yang Iya. yang benar gitu. Kan karena kalau kita misalnya pergi ke klinik kecantikan kadang-kadang dia bukan dokter, bukan Iya. dokter hanya dokter tapi ahli kecantikan, ahli kecantikan, bukan spesialis kulit, gitu. benar-benar. Ya beda ya, Iya, beda ya, benar. betul-betul. Berarti Kalau itu aku sih kalau udah spesialis kulit udah percaya gitu. Oh, berarti itu gimana tuh cara taunya bedanya tuh? Biasa mereka memang menyematkan itu. Kan nggak Yang boleh. detail ya? Iya, dari detail. Kalau dia ngaku-ngaku dokter kan nggak boleh, udah menyalahi Kan ada SIP-nya juga, undang-undang dan ya kan, lain-lain, aturan ya. hukum gitu. Nggak bisa gitu. Tapi ada yang ini memang ahli kecantikan Iya. gitu kan. Ada juga dia Mungkin memang ahli dokter. kecantikan itu bisa ada sertifikasinya memang Iya, gitu, tapi bukan betul, dokter. betul. I see. Berarti ahli kecantikan itu bukan dokter tapi ngambil Biasanya. sertifikasi untuk Iya. kecantikan. Biasanya, Iya, tapi dokter biasanya sih dia kayak punya dokter ilmunya umum, juga. tapi dia ngambil nggak spesialis kulit tapi ahli kecantikan ada Kalau gitu. spesialis kecantikan biasanya, ya spesialis kulit itu biasanya dia akan berhubungan dengan yang lain-lain, Penyakit-penyakit kesehatan kita semuanya yang lain. dengan Jadi misalnya dia akan mempertimbangkan, kayak pernah temanku yang mukanya jerawatan parah, dia ke spesialis kulit. Nah itu justru disuruh ke objin. Kenapa? Suruh cek dulu hormonnya, apakah hormon yang terganggu yang menyebabkan jerawat itu timbul. Kalau karena hormonal, maka hanya bisa diperbaiki dengan perbaikan hormon di sana iya, itu di spesialis SPOG, objin. di Oke. objinnya. Tapi kalau memang ini karena kulitnya, baru dia akan ngasih obat yang untuk yang kulitnya. sesuai kulit. Segitunya itu kalau memang kita berbicaranya di konteks kedokteran, Kesehatan kulitnya kesehatan gitu ya. kulitnya Berarti gitu. kulit ini tidak hanya tentang skincare ya, tapi memang ada hormon. Iya, kalau perempuan lagi-lagi ada faktor-faktor hormonal gitu. Makanya jerawat yang ya bilanglah bulanan kita hadir itu kan tetap harus Iya, betul. meninggalkan Ada aja jejak yang datang gitu, kan. meninggalkan jejak dia gitu. Jadi memang ya banyak pertimbangan, makanya kalau kita datangnya ke spesialis itu biasanya akan dilihat faktor-faktor lainnya, nggak melulu langsung dikasih obat. Ada beberapa yang kayak gitu. Iya, karena kalau ke dokter kan juga nggak dikasih skincare, dikasihnya kan obat. Obat, gitu. iya Nanti benar-benar. ujung-ujungnya walaupun nanti dikasih bentuk skincare Iya, gitu, tapi iya. untuk kalau masalah kulitnya nanti diobatin dari dalam, obatnya apa? Iya, ada yang gitu. diobatin dari dalam. Jadi sebenarnya ini preferensi saja sih, preferensi kita maunya
maunya skincare, basic skincare atau skincare dengan 10 tahap ya, atau memang ke dokter kulit Iya, gitu, betul. atau memang ke ahli kecantikan. Mungkin yang ke ahli kecantikan ini bisa orang-orang yang memang kulitnya tidak terlalu bermasalah, ya, maksudnya kayak nggak banyak masalah hidup di kulitnya, Iya. maka dia ke ahli Kan kita kecantikan. juga bisa bedain ya sebenarnya gangguan yang ada di kulit wajah kita itu udah termasuk penyakit yang harus ke dokter spesialis Ya, atau segera masih bisa gitu kita kan, atasi. atau masih bisa diatasi dengan pemilihan skincare yang benar kan gitu. Kadang-kadang karena kita kurang ilmunya kan kita nggak bisa bedain tuh ya. Emang gimana sih bedainnya? Ya kalau udah dia nggak wajar sih kayaknya tuh harus ke dokter kulit ya kalau menurut aku ya. Iya, karena Misalnya kan- jerawat tuh gede-gede, Iya. terus apa banyak misalnya. Ada orang-orang yang memang lahir dengan kondisi wajah seperti itu ada kan, maksudnya kayak dari dia puber pertama udah hormon atau apa itu sudah jalan, biasa kan memang udah gede-gede jerawatnya, oke dia mungkin akan merasa itu hal biasa. Tapi untuk kita yang tadinya baik-baik aja, bukan yang bersih-bersih banget, tapi tiba-tiba berjerawat yang Nah, kayaknya nih nggak kayak biasa deh, kita kan berarti pasti ada sesuatu akan yang ini iya, ya yang harus apa yang diperbaiki salah, di situ, ada apakah yang hormonal salah. kita, apakah memang kulit yang lagi berontak gitu, entah mungkin terlalu sering kena panas atau apa gitu, apa ya treatment yang mungkin di sini too much dia merasa jadi dia ngamuk gitu kan, bisa kulit juga bisa ngamuk, iya, bukan kita Iya, aja yang bisa makanya. ngamuk ya, Kalau kulit udah tergantung. ngamuk, dompet juga ikut ngamuk. Iya Karena harus keluarin dong. duit gitu kan. Berarti kalau kadang stres juga ngaruh kan? Kalau stres Iya itu tadi Ngaruh stres ngaruh banget lah, kalau udah Iya. stres itu juga pasti. Kalau aku kalau udah stres pasti kusam. Oh kusam justru Iya, ya. karena kalau stres tuh aku nggak bisa tidur. Oh iya benar. Pas bangun tuh nggak fresh. Iya iya benar. Gitu ya, kalau udah kusam itu pasti kalau pakai makeup kayak gini tuh nggak masuk. Nggak masuk, atau benar. ini mata udah hitam banget gitu Iya. kan. Itu karena stres. Oh iya sih, aku Gitu, juga pengaruh sih, kayak banget. kalau udah stres kusam mukaku. Kenapa sih stres Ida? Ida kok bisa stres gitu ya? Kayak nggak Kan mungkin. banyak masalah hidup. Nggak ada kayaknya, nggak ada. Kan hidup ini hidupnya teratur banget ya. Hidup ini iya karena Masalah teratur hidup itu itu- ternyata bikin stres. Karena masalah hidup itu biasanya mampir ke kita-kita yang nggak mau ikut aturan ya. Oh, oke. Karena ternyata ikut aturan itu selalu kadang-kadang bisa bikin stres. Karena juga, kan ya bikin kan? standar sendiri. Iya. Karena merasa Percaya terpaksa ini bisa stres. nggak percaya ya. Nggak percaya ya karena Allah. wajah juga bagus-bagus aja. Bagus aja kan? ya, karena ini 10 lapis. Oh iya, Ya, ada 10 lapis. Ya, fondasinya benar-benar. kan, foundationnya tuh tadi 10. Jadi kalau mau dirobohkan agak Jadi kayak berat ya, agak berat. Jadi kayak ya. kue lapis tuh dibuka Iya, satu-satu gitu kan. Udah tebal itu guys ya. Aduh jadi lapar. Aduh, jadi lapar. Tapi kalau balik lagi kita ngomongin bahaya skincare, sebenarnya kalian aware bahaya skincare itu dari dulu atau baru-baru setelah skincare overclaim ini hadir? Aku sih udah lama karena pernah punya pengalaman tuh kan ya. Jadi kayak aku bilang tadi, aku tuh nggak pernah peduli dengan apa ingredientsnya sebuah produk gitu. Jadi aku tuh pernah tergiur karena itu tadi Tika masih Iya. juga masih termasuk yang karena standarnya orang cantik itu adalah putih gitu kan. Adalah temanku tuh menawarkan, karena pas kulihat kok dia udah cantik banget, mulus banget gitu, fresh banget tuh wajahnya. Wajah tuh kayak kalau lalat tuh kepleset di situ kan. Oh iya iya. Nah, terus ditawarin, mau nggak ini? Ya udah aku beli lah gitu kan. Terus dia bilang tuh waktu itu katanya ini tuh racikan dokter katanya. Ya percaya aja lah gitu kan. Kalau orang dia juga nggak ada masalah kulitnya, pakai lah gitu kan. Pakai, dan itu kan udah mulai kerja waktu itu ya dengan bangga lah, aku mulus banget. Karena sebelumnya tuh aku bukan pengguna skincare yang ini juga. Yang biasa aja, ingat lah kalau kita masih kuliah kan cuma pakai sunscreen, ya pakai lip gloss malah gitu kan, cuma itu aja. Nah ternyata setelah pakai itu mungkin setahun kali ya, atau mungkin nggak sampai setahun, kok aku kayaknya ini ya tumbuh jerawat gede gitu. Nggak Wow. wajar, tapi kalau di sini tuh wajar lah ya, di hidung, di dagu karena kita bulanan gitu. Ini enggak di pipi atau di jidat gitu kan, tapi sakit banget. Kalau mendem gitu ya. Heeh. Terus kayaknya aku memutuskan ke dokter waktu itu karena itu nggak hilang-hilang gitu, dia sembuh, datang lagi yang baru gitu. Kayak di situ tuh aku udah feeling nih kayaknya nggak cocok ininya skincare-nya. Jadi aku berhenti, aku ke dokter. Jadi aku pakai skincare dari dokter, perawatan di dokter. Itulah awal mulanya aku itu. Nah ternyata aku masuk ke perawatan kulit yang beberapa tahun aku udah di situ tuh ada informasi itu sempet ini juga sih, heboh juga Sempat ya. heboh. Iya. Ternyata tempat itu ada produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya untuk kulit. Jadi aku tuh memang sih waktu aku di situ tuh aku tuh
tambah inilah muka Iya, aku bagus, seger gitu. Tapi iya. jerawat itu selalu ada gitu ya. Bukan jerawat yang banyak satu tapi kayak penanda ya, ayo ini tanda bahaya, ini tanda bahaya gitu. Ada informasi kan mulai lagi iya. aduh gitu, akhirnya pindah lagi karena aku bilang tadi aku termasuk orang yang setia banget kan ya. Aku tuh jarang banget pindah-pindah tuh kalau mau apa-apa tuh nggak langsung sebentar udah. Nggak mudah ya. Nggak mudah Kalau percaya kayak kita kan, sebenarnya. kalau kita kan ditawarin ini, kesana deh gitu, tawarin lagi kesana lagi gitu. Aku tuh kita lebih nggak punya pendirian aja sih sebenarnya. Cuman ya. karena itu udah isu nasional waktu itu, jadi aku putuskan aku cari dokter spesialis. Memang di situ dokter spesialis juga dokternya gitu ya. Tapi ini memang udah brand tempat apa sih namanya, tempat klinik kecantikan yang kelas nasional yang terkenal di mana-mana, dan itu waktu itu masih ada di Medan waktu itu ya. Kalau yang paling dekat di Aceh gitu. Dan aku di sana waktu itu kan luar biasa tuh effortnya kan. Nah setelah itu aku putuskan cari pulang ke Banda Aceh, cari di Banda Aceh yang bener-bener dokter. Dapat juga. Itu sampai 4 tahun aku di situ, 4 tahun. Tapi aku kok masalahnya lain lagi ya. Aku nggak hilang-hilang gitu ya, malah nambah gitu. Akhirnya aku keluar lagi. Tapi itu nggak 4 bulan kan, 4 tahun baru pindah lagi kayak gitu. Jadi sejak lama tuh aku udah aware sama masalah kulit wajah. Sama bahaya gitu. skincare sama juga bahaya ya. Skincare Kalau aku juga. Sama, kalau kita tuh baru-baru karena memang dulu tuh merasa kayak apa yang udah dijual berarti udah layak gitu. Makanya nggak perlu tahu masalah ingredients Iya, gitu kan. Memang kan kita beda mazhab ya sama Ida, banyak ya beberapa hal kita beda mazhab. Ternyata beda gitu ya, aku beda sendiri di iya, sini ya. beda banget gitu. Tapi nggak apa-apa, biar adil ya. Ada mazhab Ida, ada mazhab kita. Tapi memang karena nggak peduli itu, karena memang kita merasa ya udah ini kan pasti udah layak pakai, tidak berbahaya. Dan soalnya kita beli di istilahnya kedai-kedai juga ya udahlah ya gitu. Kalau dulu kan sekolah kita paling cuman pakai pelembab, sunscreen gitu kan. Tapi kan makin gede, misalnya kayak udah kuliah, udah kerja, oke deh nambah mungkin makeup gitu. Makin kesini, oke coba skincare karena udah banyak yang kita lihat gitu kan. Pakai skincare katanya bagusin alasnya baru makeupnya bisa nempel kayak Ida bilang tadi. Nah setelah terjadi masalah overclaim yang menggemparkan Indonesia kemarin gitu ya, baru deh kayak ternyata skincare ini bisa seberbahaya itu juga ya. Bahkan dengan overclaim pun bisa dibilang bahaya gitu. Bahayain duit kita maksudnya. Iya, habis bener, banget bener. udah kan, berkorban Ditipu beli. banget gitu ya. Cuma ditipu kita banget. Bahkan aku baru aja nemu katanya ini pakai tepung tapioka, adukan bahannya. Tapi enak sih sebenarnya, tapioka itu kan bikin dingin. Oh iya. Nah kalau misalnya kita lagi aku tuh kan kalau kita ke kebun-kebun lah gitu ya, kalau kita di kampung-kampung tuh malah tuh memang dibasahin untuk ini. Oh iya, biar istilahnya dingin ganti karena kena sunscreen. matahari. Iya benar gitu. Tapi mungkin dengan kasus seperti itu nggak cocok ya dengan beberapa komponen yang dari campur. Iya, benar. Apalagi yang menyampur itu nggak punya keahlian sama sekali. Iya, gitu. tapi nggak sedikit juga orang yang bereksperimen dengan itu ya nggak sih? Kayak ya udah ini. Kalian tuh termasuk yang suka nyampurin skincare itu beda brand atau satu brand? Harus satu brand kalau skincare? Aku beda-beda sih. Aku awalnya satu brand, tapi makin kesini karena makin banyak ini kan review-review gitu, kayak aku belajar, kayaknya coba juga deh gitu dikombinasi gitu. Ternyata bisa berhasil juga gitu. Kalau aku tipe yang satu brand. Satu brand. Karena aku takut brand ini nggak cocok digabung sama brand itu. Iya, ada ketakutan itu karena saking trauma banget, pernah ada kondisi wajah yang gara-gara coba-coba tadi ya kan. Jadi akhirnya aku kayak ya udahlah, kalau satu brand kan udah pasti yang bikinnya paham banget nih produknya, kalau dicampur nggak apa-apa gitu. Tapi kalau beda brand aku merasa kayak ini mereka temenan nggak ya gitu, mereka bisa saling melengkapi nggak ya gitu. Iya sih. Padahal ya bisa-bisa aja buktinya Ida bisa kan, fine aja. Tapi ada sih rasa ketakutan, kalau aku campur-campurin nanti gimana ya gitu. Tapi ternyata gitu, coba masuk-masuk aja nggak masalah gitu. Jadi kayak yakin, tapi nggak tipe kali yang banyak banget brand yang dipakai gitu, nggak gitu. Kayak misalnya moisturizernya ini ada moisturizer yang lain, nah kayak gitu dia nggak sampai 5 brand lah gitu, 2, 3 lah gitu paling. Jadi kalau misalnya lagi nih kayaknya aku lagi kering banget, aku pakai yang lebih inilah moisturizernya, pakai brand yang lain tuh bisa. Nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Nah,
Tapi kan ada masa di mana yang kayak Safer bilang tadi yang 10 step Korean skincare Iya. itu dari dari ininya juga bisa beda banget semuanya. Dari pelembab Oh, beda brand. mm-mm. Terus nanti serum beda Beda brand. Iya. Terus serum tuh ada misalnya ada 2 yang dipakai, dua-duanya beda Beda brand. lagi. Facial washnya beda juga gitu. Betul. Sampai 10 deh apapun itu ya. Apapun Semuanya itu beda. 10 step itu semua mereknya beda dan tapi di beberapa influencer itu jadi di wajahnya Iya, gitu. Jadi bagus kan. Jadi bagus, tapi aku saat itu percaya, tapi setelah terjadi di wajahku nggak cocok, aku trust issue ya kan, jadinya aku tetap memilih udah satu brand aja, brand ini semuanya gitu yang untuk satu skincare gitu. Iya, makanya dulu bahkan aku sempetnya tuh kayak tiap malam rajin banget pakai Iya, Oh iya, itu memang ampun. ada masa-masanya kayak trennya. Semua orang kalau dulu bisa bikin a day in my life itu Iya. pasti di bagian atau get ready. Oh bukan get ready with me. Apa sih kalau unget ready with me itu pasti tentang 10 step itu tadi Iya. yang akan di share apa aja yang dia pakai gitu. Kalau sekarang kan semua lebih simple ya, betul. lebih get ready daripada get unready gitu. Karena Makanya. lebih banyak get ready-nya kan skincare terus makeup, jadi kontennya adalah sedikit jedanya. Ini kalau get unready sekarang kan sesimpel itu Sesimpel ya. itu ya. Sek, udah selesai gitu. Tapi itulah karena suka latah ya. Jadi apa yang lagi ngetren gitu Tapi kan memang orang Indonesia karakternya gitu nggak sih, latah ya. Hmm. Apa-apa gitu harus ikut tren ya. Kalau kamu gitu. juga gimana? Kalau kamu beli skincare itu Safer sesuai dengan apa yang kamu tonton, artinya terinfluence dengan apa yang mereka kasih gitu kontennya, atau memang kamu milih sendiri? Aku karena dulu pernah ikutin 10 step Korean skincare itu ya. Luar biasa Iya. sih. Aku kayaknya nggak Aku betah kalau sampai iya, 10. aku juga nggak betah. Dari ngantuk sampai hilang ngantuk tuh, iya kan? Jadi di situ aku nemu mana toner yang cocok. Oh, gitu. oke. Oh yaudah, toner itu yang sampai detik ini masih aku pakai. Hmm. Gitu. Kalau pelembab aku kemarin masih explore sih hingga saat ini nggak benar-benar pakai pelembab, malah sunscreen aku jadikan pelembab gitu. Terus facial wash aku sempat lama nemunya sehingga sekarang udah cocok. Udah sekarang aku pakai itu aja dan aku nggak pernah mau nyoba-nyoba lagi 10 step itu. Oke. Kayak pusing, dan aku punya beberapa brand yang nggak sama kayak gitu. Jadi kayak campur-campur, selama itu cocok di muka aku ya alhamdulillah Wah. aja ya. Dan kayaknya saat nggak tahu sih, mungkin beberapa waktu ke depan ya, saat ini kayaknya aku belum yang gimana-gimana muka aku ya, mungkin ya. Belum ada masalah yang kenapa? berarti Belum ya gitu ya. Belum ya, belum guys. ya. Oke, belum. Oh, berarti memang tipe yang ngeracik sendiri istilahnya ya dari beberapa brand gitu. Kalau Ida sendiri kan tadi Iya, lebih tadinya ke yang diracikin gitu akhirnya ngeracik sendiri nyoba. juga ya. Tapi tetap aku tuh nggak kayak terpengaruh sama reviewnya orang, nggak gitu. Kalau aku Tetap- masih loh, aku tuh masih kayak oh ini kalau kata dia bagus. Jadi kan kita nyari nih satu influencer yang mungkin tone kulitnya sama, jenis kulitnya sama, itu kan kita review sendiri Iya, kan, kita betul. cari sendiri itu. Begitu dapat, nah apa yang dia pakai itu biasanya mempengaruhi aku gitu. Jadi kayak oh ya bisa jadi cocok di dia, cocok juga di aku karena tadi skin tone kita sama, jenis kulitnya sama gitu. Makanya sedikit jadi enggaknya kayak tuh referensi ya dari dia gitu ya. jadi Iya referensi. sih, tetap jadi referensi, Karena aku tapi malas mikir banget orangnya, nggak mau kayak ini kayaknya kandungan ini nggak cocok di wajah. Oke, nggak sanggup. Iya, aku sih mungkin Nggak karena sanggup udah aku pikirkan karena itu. udah banyak banget ya yang keluar gitu ya Iya, untuk iya. treatment dan lain sebagainya, akhirnya kayak aku nggak mudah percaya gitu sama reviewnya orang, tapi tetap jadi referensi aku ketika udah cocok. Oh kayaknya cocok kayak Tika tadi bilang, skin tone-nya sama gitu kan, terus kayaknya jenis kulitnya sama Iya, gitu, baru gitu, dan cobanya juga nggak sekaligus gitu dengan iya. semua produknya itu tadi. Pelan-pelan ya, Pelan-pelan. sedikit-sedikit dulu gitu. Nah, kalau ada yang mini-mini, aku beli yang mininya dulu malah. Oke. Tapi kan kalau ngomongin pengalaman nih ya, pengalaman dengan skincare. Kalau Ida tadi kan baik-baik aja dengan skincare yang diracik, walaupun adalah kendala-kendalanya terjadi. Aku tuh pernah di fase yang nggak mau nyoba-nyoba beli drugstore, coba pengen ke dokter gitu kan. Untuk perbaiki ya istilahnya dengan segala masalah wajah gitu, teratasi. Tapi tahu nggak larinya kemana? Hormon. Ternyata itu bisa iya gitu juga jadi ya. gangguan hormon, padahal itu adalah skincare yang kandungannya aman untuk ibu hamil bahkan dan juga ibu menyusui, sedangkan saat itu aku sedang tidak dua-duanya gitu ya, baik-baik aja.
tapi wajahku terselesaikan, masalah wajahku terselesaikan, tapi justru malah timbul masalah baru, itu masalah hormonal gitu. Menstruasi tidak lancar. Iya, menstruasi tidak lancar, terus juga Mood swing. iya, banyak hal yang terjadi gitu. Tadinya tuh kayak kenapa bisa tiba-tiba gitu kan? Nggak kepikiran juga karena Nggak kepikiran itu, karena gitu. nggak mungkin gitu. Oke. Toh kan udah sama dokter gitu kan. Nah, aku saat itu nggak tahu nih bener-bener aku perginya ke dokter apakah ahli kecantikan gitu ya saat itu kan. Tapi aku merasa itu udah pasti aman gitu. Nah, ternyata bukan aman nggak aman produknya sendiri, tapi reaksi tubuh kita. Waduh, Nah, banget berarti yang terjadi banyak di faktor, tubuh. banyak faktor. Jadi nggak bisa melulu kita salahkan nggak bagus tuh produk dokter ini karena di aku gini, enggak, belum tentu. Karena orang lain toh pasien yang lain cocok-cocok Iya, aja dan cocok-cocok aman-aman aja aja. ya. Betul. Tapi ternyata di aku penerimaan di tubuh aku tuh jadi malah masalah baru gitu. Pada akhirnya aku stop. Stop terus Kan dicari tahu ya, aku masa kayak nyari tahu ini mulai terjadi gangguan hormon ini kapan ya gitu kan. Cari ke belakang. Pas ketika aku mulai pakai produk dari racikan dokter gitu. Oke. Akhirnya aku menemukan itu, tapi aku coba ini ya, aku mencoba untuk bertanya langsung juga apakah bisa punya pengaruh seperti itu. Kata dokter sih harusnya tidak, karena kan nggak ada obat minum. Oke. Iya, tapi bisa saja gitu. Jadi kan dia nggak bisa bilang enggak atau iya. Ya tapi bisa aja karena reaksi di tubuh orang tuh bisa beda-beda. Beda-beda gitu ya. Mungkin itu pelajarannya juga ya, kayak belum tentu semua yang cocok di orang itu cocok Cocok di di kita. kita, Bahkan kita betul, melihat betul. pasiennya serame itu pun kayak nggak mungkin kayak semuanya nggak ada yang komplain gitu ya kan. Kalau banyak yang komplain pasti dia nggak punya pasiennya. Ini kan Iya. rame dan kita antri kayak daftar hari ini untuk 2 hari kemudian. Waduh, Nah, tapi itu ternyata kayak di kita- pengorbanan banget. Tapi kalau Iya. punya dampak yang nggak cocok di tubuh kita kayak aduh. Iya, ini banget kita ya. nggak tahu harus nyalahin siapa karena memang ternyata reaksi tubuh kita yang memang selebay itu. Nggak salah dokternya, nggak salah produknya juga. Karena lagi-lagi kayak kita bilang orang lainnya cocok-cocok aja. Iya, berarti gitu. kan reaksi tubuh tuh beda-beda, jadi nggak bisa disamain juga ya. Belum Iya. tentu orang anda nih, anda Iya, Anda nggak tuh? anda mungkin teman-teman yang nonton punya reaksi yang sama kayak Tika, berarti memang Ya nggak cocok nggak gitu cocok, kan. hormonnya Waktu itu nggak juga bisa cocok betul. bermasalah. Iya. Ke dokter obgyn mungkin gitu kan. Kayak yang tadi sempat aku ceritain kan, ada yang wajahnya berantakan parah, jerawatan parah, itu ternyata disarankan ke dokter obgyn dulu karena bisa saja karena Iya, hormonalnya. tapi kalau kita lihat sekarang juga kalau lihat informasi berita gitu kan ada juga yang parah-parah banget kan Iya, karena iya, skincare kan. Memang rusak yang autoimun itu loh. Autoimun tuh Nah, sampai sekarang kenapa ya? Sekarang tuh kalau orang-orang yang terkena bahaya skincare, mungkin terdampak dari bahaya skincare tuh bisa jadi autoimun ya. Kalau dulu Iya. kayaknya kita jarang banget Bener, menemukan bener. orang dengan indikasi autoimun gitu. Karena ini kali ya, pemicunya sudah banyak. Salah satunya dari makanan kan. Jadi ketika makanan diberikan dengan bahan lain lagi tuh kayak kawin tuh. Oh, Oke. oke. Oh iya Bisa bener jadi, sih. bisa Kalau jadi. misalnya kita Menemukan menjaga itu kan. kesehatan kulit kita juga butuh jaga Makan ya. makanan ya. Kan Kadang-kadang katanya, skincare-nya udah bener, tapi ternyata makan kita yang salah gitu ya. Iya, dari iya. perut kan bisa menghasilkan penyakit yang lain. Iya gitu benar-benar. kan. Oke, jadi memang mungkin perpaduan itu ya yang menjadikan penyakit autoimun itu justru Bangkit lebih banyak bangkit. zaman sekarang. Sekarang ya. tuh kayak kita menemukan orang dengan sakit autoimun tuh memang remaja-remaja yang umurnya rentang umur 20, 30, Iya, 40 benar-benar. gitu yang memang mungkin aktif secara pakai apa sih Iya, skincare. kalau sekarang kan kayaknya memang remaja tuh karena mungkin udah ini ya apa sih namanya secara global itu kan kondisi dunia ini udah nggak sebaik dulu Iya, gitu iya, kan. iya, makanya. Kena sinar UV-nya kita kan udah harus antisipasi itu dan anak-anak seumur remaja aja yang SMP lah mulai gitu udah harus kita pakein sunscreen, kita Aduh, pilih ya pokoknya itu banyak kan juga harus harus benar-benar kita segitunya dicariin ya. betul. Berarti mulai sekarang kita harus lebih aware produk apa yang kita pakai. Coba lihat, ini bahaya nggak? Iya, Coba iya. lihat, coba lihat Aku ini sih- bahaya nggak? Tapi aku percaya sih punya aku udah. Enggak, Udah, ini oke. nggak tahu nih. Ini lulus ini coba dicek lagi Iya, ya. coba dicek Harus lagi. dicek lagi ini benar bahaya atau enggak nih. Ini bahaya nggak nih? Bahaya nggak nih? Ini bahaya Tapi ini nggak? udah berapa lama dipakai nggak ada bahaya ya? Bahaya, oke, berarti aman. Aman, Nah, oke. taruh Udah, lagi, kalau aman. taruh lagi. Kalau aman taruh lagi. Cobain. Enggak ah. Nggak, Takut. takut ntar. Takut jadi